Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, dan saya akan memberikan tema pagi ini, yaitu bertahan di puncak. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu kabar gembira untuk kita semua, bahwa kepengurusan IMB atau sekarang namanya bukan lagi IMB tetapi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung itu sudah selesai. Haleluya. Jadi kita sudah mulai siap untuk membangun Kehilat di belakang. Kita akan memulai dengan pertermin, ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah merobohkan pastori yang lama. Jadi nanti kita akan memulai tahap pertama, yaitu pastori yang akan dirobohkan sekaligus memasang seng sekeliling. Ya, baru nanti akan dilanjut yang lain, saudara-saudara. Untuk kepengurusan IMB atau sekarang bernama PBG ini memang cukup lama, ya, bahkan sudah 1 tahun lebih Bapak Ibu. Tetapi walaupun hambatannya begitu banyak, selama kita mengandalkan Bapak Yahweh, tidak ada yang tidak terselesaikan. Bahkan saya sempat harus menggunakan pola 55x5. Dan ketika sudah nyaris selesai pun ada sedikit hambatan lagi, yaitu adanya pergantian sistem di pemerintahan. Dari IMB menjadi PBG, ini memakan waktu lagi. Belum lagi ditambah dengan pergantian wali kota Magelang, itu pun memakan waktu lagi. Kemudian adanya pergantian pejabat, makan waktu lagi. Kemudian ada lagi perpindahan gedung DPU, itu juga ada pergantian lama waktu lagi. Tetapi puji Bapak Yahweh, waktu dan hambatan kita lewati satu demi satu. Bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Sekarang tinggal kita berdoa Bapak Ibu untuk para tukang yang akan membangun, supaya Tuhan menjauhkan dari malapetaka. Kita juga perlu berdoa supaya jangan ada masalah. Dan kita juga berdoa supaya pembangunan Kehilat ini bisa selesai dengan baik. Jika Tuhan belum datang, kita bisa nikmati bangunan yang baru. Tetapi kalau ternyata Yesus datang duluan, ya sudah lebih baik, saudara. Kita tinggalkan semuanya, kita ada di Shamaim. Jadi, ayo kita lakukan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Sekarang kita banyak fokus untuk pembangunan Kehilat. Jadi, saya menghimbau kepada saudara sekalian yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara yang mengikuti streaming kami, berdoa supaya Kehilat dalam pembangunan nanti bisa selesai dengan bagus, dan kita semua bisa menikmati gedung yang baru. Karena saya percaya pembangunan nanti begitu selesai, Kehilat kita akan menjadi Kehilat terbesar di dunia dan terindah, saudara. Ya, karena saya lihat Kehilat-Kehilat di seluruh dunia dengan tanah belakang belum ada yang sebesar itu, ya. Jadi kita perlu berdoa supaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan, tidak ada gangguan sekecil apapun. Amin, Bapak Ibu. Baik, inilah yang bisa saya bagikan untuk saudara sekalian.
Kita akan kembali berbicara materi pada pagi ini yang saya beri tema bertahan di puncak. Ketika kita pada suatu hari naik ke atas gunung, Bapak Ibu, tentu saja kita akan melakukan satu perjalanan yang sangat melelahkan. Sehingga visi dan impian kita bisa terwujud sampai di puncak. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita juga seperti itu. Kita punya visi dan impian. Tetapi setelah kita sampai di puncak, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tetap berada di puncak tersebut? Tentu saja Bapak Ibu, ketika seseorang itu naik gunung dan orang itu sudah berada di puncak, yang akan dia lakukan pertama adalah menikmati pemandangan yang indah. Yang kedua, menancapkan bendera kemenangan. Apakah itu bendera negaranya atau bendera kelompok komunitasnya? Tentu tidak lupa foto-foto di atas puncak gunung itu supaya menjadi sebuah memori, sebuah peringatan bahwa kita sudah mencapai di puncak. Menjadi sebuah kenangan abadi, menaklukkan gunung yang menjadi misi dan impian kita. Setelah semuanya selesai, apa yang kita lakukan, saudara? Kita akan turun kembali. Betul nggak? Kan nggak mungkin kita naik ke gunung, setelah sampai di sana, nggak turun. Kan tidak mungkin. Mesti turun, saudara-saudara. Nah, di dalam suatu kehidupan juga sama. Sama seperti kita meniti perjalanan ke gunung. Setelah sampai puncak, pasti akan turun. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana agar bisa berlama-lama di puncak? Setiap apapun yang naik, pasti akan mencapai titik kekuatan, sehingga setelah sampai dia akan turun kembali. Ketika kita melemparkan batu ke atas, batu itu akan melambung. Tetapi dia tidak akan bablas terus sampai ke langit. Nggak akan, saudara. Tetapi batu itu akan sampai pada satu titik kekuatan daya lontar kita. Begitu sudah sampai titik kekuatan daya lontar, sampai di puncak, batu itu akan turun kembali. Itu sebuah hukum alam semesta. Begitu juga ketika kita menembakkan peluru ke atas, dia pun memiliki daya dorong. Setelah sampai di puncak kekuatan daya dorong itu, dia pasti akan turun kembali. Itu sebuah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Begitu juga di dalam perjalanan kehidupan manusia. Begitu visi dan impian kita sudah terwujud, atau apa yang menjadi keinginan kita, setelah sampai ke puncak, maka dia akan turun. Manusia juga begitu, saudara. Ketika kita masih muda, kita bisa lari dengan kecepatan yang tinggi, tetapi dengan berjalannya umur, ketika sampai di titik puncak, kekuatan itu akan menurun dan menurun. Artinya, segala sesuatu itu ada batasnya. Sekarang yang perlu kita renungkan adalah bagaimana caranya supaya kita bertahan terus di puncak, saudara. Ketika saudara meniti suatu karier kesuksesan, dan ketika saudara sudah mencapai kesuksesan, apakah saudara yang dulunya miskin, kemudian meniti karier sampai menjadi kaya? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap bertahan
di sebuah kekayaan puncak. Jangan sampai mencapai kekayaan puncak tetapi langsung turun dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tentu tiap-tiap manusia ingin berada di satu titik yang tertinggi dan bertahan lama di sana. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Saya menemukan ada 4 hal yang harus dilakukan supaya kita tetap berada di titik puncak. Sehingga sekalipun nanti akan turun, tetapi menurunnya itu mengalami perlambatan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ketika kita memiliki visi dan impian, maka kita punya satu tujuan yang jelas, yaitu kita berani berkata, Tuhan berkati hidupku. Aku punya janji ketika aku hidup diberkati, maka aku ingin menjadi berkat bagi orang lain. Itu tindakan menghambat penurunan. Lakukan tindakan menolong orang yang masih di bawahmu untuk ikut menaiki puncak. Menarik orang-orang yang berada di bawah. Jadi ketika saudara sudah berada di atas, sudah merasa ada kemapanan, jangan saudara berdiam diri. Kalau saudara berdiam diri, maka lama-kelamaan saudara akan menurun. Bisa nurun cepat, bisa nurun lama. Tapi ketika saudara sudah sampai, saudara bisa tolongin orang yang ada di bawah, maka saudara sama saja tetap berada di atas. Karena saudara nolongin orang untuk naik ke atas. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, dalam kehidupan kita pun seperti itu. Maka secara hukum alam semesta akan selalu berada di atas. Sebutlah hidup saudara diberkati luar biasa. Ketika saudara banyak nolongin orang, ya, maka Bapak Yahweh melalui hukum sistemiknya akan gelontorkan dana terus kepada saudara. Sehingga saudara bisa ngangkatin orang naik ke atas. Paham Bapak Ibu? Tuhan ingin memakai hidupmu untuk menarik orang dari bawah ke atas. Itu cara pertama untuk kita bisa tetap berada di puncak. Dan banyaknya orang yang saudara tolong, maka semakin lama saudara berada di puncak. Saudara menolong orang satu, sudah selesai, ya sudah. Artinya apa? Saudara membuat sebuah pengakuan tanpa tertulis kepada alam semesta bahwa selesai sudah. Cukup sampai di sini saja. Tapi berbeda kalau saudara banyak memberikan pertolongan orang. Ibarat seperti pipa yang selalu mengalirkan air. Kalau pipa mengalirkan air, pasti pipanya basah terus ya Bapak Ibu. Dan orang yang mendapatkan aliran air akan sukacita, merasa segar. Jadi saudara itu menjadi seperti pipa, digelontorin berkat terus. Tapi berkatnya nggak numpuk pada diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah cara pertama untuk saudara bertahan di puncak. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara punya tekad, punya prinsip, punya konsep dengan berkata Tuhan, ketika aku mencapai puncak nanti, aku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan menolong banyak orang-orang yang ada di bawah akan aku angkat. Nah ini cara pertama, kita akan selalu di atas. Nggak mungkin kita sedang nolongin orang kemudian kita merosot ke bawah, nggak mungkin. Saudara. Kita akan terus bertahan, angkat terus orang-orang yang di bawah untuk mencapai tingkat yang sama dengan kita. Paham ya Bapak Ibu?
Itu cara pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ketika orang sudah mencapai titik puncak adalah selalu bersyukur atas posisi saudara. Sama seperti tadi yang saya gambarkan ketika seseorang naik ke gunung. Setelah sampai puncak, saudara pasti tidak akan tinggal diam. Saudara akan berterima kasih, bersyukur. Saudara bisa menancapkan bendera negara. Saudara bisa menancapkan bendera kelompok saudara. Atau mungkin jikalau bisa, namamu pun akan dicantumkan di puncak itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah mengucap syukur. Kita berkata, Tuhan terima kasih, aku sudah mencapai puncak. Orang kalau naik gunung kan begitu, saudara. Setelah sampai di atas, mereka akan bersyukur. Terima kasih. Kenapa? Karena perjalanan yang begitu berat, yang harus dilalui. Melalui jurang, ngarai, berhadapan dengan hambatan-hambatan yang lain, dan sudah terlewati. Begitu sampai di atas, orang akan bersyukur dan berterima kasih. Saudara masih ingat materi saya yang berjudul kadaluarsa? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ada kadaluarsanya. Saudara beli obat di apotek, itu ada kadaluarsanya, saudara. Jangan saudara pikir, aku tak beli obat yang banyak, tak simpen saja. Mau dipakai, nggak mau pakai, pokoknya tak simpen saja. Nggak bisa, saudara. Ketika saudara menyimpan obat, maka waktu demi waktu akan mengurangi batas kadaluarsa dari obat itu. Saudara makan juga begitu, makanan itu ada kadaluarsanya. Saya tidak akan membahas hal ini karena saya sudah menyampaikannya beberapa waktu yang lalu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kadaluarsa itu harus selalu diperbaharui, yaitu dengan mengucap syukur akan membuat energimu selalu berada di puncak. Karena saudara menarik apapun yang saudara syukuri. Ayo sekarang kita perlu belajar untuk selalu mengucap syukur. Bukan saat kita berada di puncak, tetapi saat kita sedang meniti menuju ke puncak pun, kita perlu mengucap syukur. Tuhan, saya bersyukur saya sudah berada di sini. Naik lagi, Tuhan saya bersyukur, terus disyukuri. Kita naik sampai titik di mana kita mendapatkan apa yang menjadi misi, visi, dan impian kita. Untuk poin yang kedua, apakah saudara bisa paham? Sekarang yang ketiga. Bagaimana kita bisa bertahan di puncak karier, puncak kesuksesan, puncak bayangan misi, visi, impian, dan kekayaan yang saudara raih. Yang ketiga adalah miliki pemahaman bahwa kamu akan terus meningkat dan terus meningkat. Tetapi hal ini setan tidak suka. Setan akan membahasakan dengan bahasa rohani dengan berkata, jangan serakah. Saudaraku yang terkasih, kita berusaha untuk naik, itu yang akan membuat visi kita terus meningkat. Jadi, miliki pemahaman bahwa kita belum mencapai puncak yang lebih tinggi, maka kita akan terus naik. Karena yang namanya kesuksesan itu sifatnya relatif. Tukang becak mengatakan bahwa saya sukses kalau saya bisa mengantar banyak orang. Apakah itu bicara tentang uang? Tidak.
Tetapi kepuasan batin kalau dia bisa genjot becaknya sampai dia bisa mengantarkan orang dengan selamat. Dia berkata, aku sukses. Seorang pengkhotbah akan berkata, saya sukses kalau sudah memberitakan dan pendengarnya memahami. Sama seperti ketika saya menyampaikan hal ini, saya selalu bertanya, saudara paham? Tujuannya apa? Jangan sampai saya ngomong sampai berbusa mulut saya, tapi saudara nggak ngerti apa-apa. Artinya saya menyampaikan materi tidak sukses. Karena ketika ditanya tadi Pak Lukas khotbah apa? Gua tahu muter-muter bingung aku ngrungokke. Nah itu artinya saya tidak sukses, saudara-saudara. Sekali lagi, kesuksesan itu sifatnya macam-macam atau orang bilang relatif, ya. Seorang pengusaha akan disebut sukses kalau dia merasa aku akan sukses jika aset saya mencapai 1 triliun. Itu bicara tentang materi. Seorang pelukis akan berkata, saya sukses kalau lukisan saya disukai oleh banyak orang. Semua profesi orang masing-masing memiliki kesuksesannya sendiri-sendiri. Jadi, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus selalu berpikir naik ke atas untuk melihat kesuksesan yang lain, sehingga kita tidak mengalami penurunan. Tetapi saudara, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini mungkin dipahami dengan pola pandang yang negatif, dengan berkata, jangan serakah. Itu yang biasa kita sering dengar banyak orang. Jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Betul, melihat ke bawah itu sebetulnya tidak harus selalu, tetapi hanya sekilas saja. Karena visi kita bukan di bawah, tetapi visi kita itu ke atas. Kita melihat ke bawah hanya untuk apa? Untuk evaluasi. Oh, saya sudah mencapai tingkat ini. Berarti ada progres dalam kehidupan kita yang semakin naik, yang tentunya akan membuat rasa syukur kita akan semakin lebih lagi. Dan tentu saja kita bisa melihat kalau aku terus naik ke atas, berarti Tuhan hendak memakai diriku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi saudara-saudara, kadangkala orang membahasakan dengan istilah serakah. Tapi apa sih sebetulnya definisi dari keserakahan itu? Keserakahan adalah hidup untuk memuaskan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Saya akan tunjukkan sebuah gambaran untuk mengingatkan agar kita selalu rendah hati. Yesua pernah berkata di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, demikian bunyinya. Dan dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka sambil berkata, ladang seorang kaya menghasilkan penuaian yang berlimpah. Dan dia berpikir dalam dirinya sambil berkata, aku harus melakukan apa? Karena aku tidak mempunyai tempat yang dapat aku timbuni hasil penuaianku. Dan dia berkata, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku. Dan aku akan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menimbun di sana semua hasil penuaianku dan barang-barang milikku yang baik. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik,
yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Namun Elohim berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini mereka menuntut jiwamu daripadamu, dan akan menjadi milik siapakah apa yang telah engkau persiapkan?" Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak menjadi kaya di hadapan Elohim. Nah, di sini ada sebuah kesalahan. Ketika orang sudah mencapai puncak, dia sudah berhasil untuk mengumpulkan tuayan di lumbung. Orang membangun lumbung itu tidak salah, saudara. Namanya saja dia punya persawahan yang lebar dan besar. Pasti dia punya kerinduan supaya tuayannya besar. Itu tidak salah. Sampai batas itu tidak salah. Dia membangun lumbung juga tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika orang itu berkata, "Hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Disinilah mulai terjadi pergeseran yang membuat orang tersebut berdosa. Yaitu apa? Dia mendapatkan banyak berkat, bukan untuk menjadi saluran berkat, tetapi hanya untuk diri sendiri. Nah, kira-kira sampai di sini saudara paham? Jadi ketika saudara ingin tetap berada di puncak, ayo saudara bagi-bagi berkat, tarik orang-orang yang masih ada di bawah saudara. Sehingga saudara akan terus digelontori berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena di sini dalam perumpamaan Yesua mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidaklah kekal. Sekali waktu kelak kita harus menghadap Sang Pencipta. Sekali waktu kelak kita harus meninggalkan dunia ini. Orang itu tidak sadar bahwa kekayaan yang begitu besar yang dia miliki, yang dia pakai untuk menyenangkan dirinya sendiri, sebetulnya Tuhan berkata, "Hari ini engkau pulang, maka kekayaanmu yang begitu besar akan kau tinggalkan." Untuk siapakah kekayaan itu? Ya, kalau masih ada keluarga. Lah kalau tidak, maka kekayaan itu akan menjadi barang acak-acak orang lain, saudara-saudara. Oleh karena itu kita diajar oleh Yesua agar kita selalu berada di puncak dengan mengangkat dan mengambil kehidupan orang-orang yang ada di bawah. Dan kita mengucap syukur. Dan bukan cuman itu saja. Poin yang ketiga ini yaitu memiliki pemahaman bahwa aku harus terus meningkat dan terus meningkat. Ketika kita melihat ke bawah, itu artinya supaya kita tidak menjadi sombong. Bahwa kita bisa sampai kepada tingkat yang terus naik, itu karena ada pertolongan dari tangan Tuhan. Sekarang yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa bertahan di puncak? Ketika kita sudah di puncak, kita harus paham, kita harus sadari bahwa semakin tinggi posisi kita, semakin besar angin yang akan menerpa kita. Kadangkala orang tidak siap di situ, saudara. Jadi yang harus dilakukan adalah jangan pernah berdiri tegak di puncak lalu berkata, "Aku hebat."
saudara akan diterpa oleh angin yang bertiup kencang, dan saudara akan jatuh terpelanting, bukan cuma jatuh di tempat saudara berdiri, namun jatuh jauh ke bawah, yang akan membuat kita langsung hancur, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah di puncak? Jangan pernah berdiri tegak, tetapi tetaplah merunduk. Merunduk dalam arti di sini adalah selalu menyadari bahwa kesuksesan yang kau dapatkan itu bukan hasil usahamu. Semua manusia yang merasa dirinya sukses harus menyadari bahwa engkau tidak sendiri. Minimal ada doa-doa dari orang yang ada di belakangmu, yaitu yang namanya keluarga. Minimal juga ada teman yang mensupport ketika engkau lemah. Jadi saya bisa katakan, saat saudara merasa sukses, katakanlah bahwa kesuksesan ini bukan milik saya, tetapi milik banyak orang. Sama seperti ketika kita punya visi dan impian. Saat ini kita punya visi impian untuk membangun sebuah bangunan gedung kilat yang besar. Apakah setelah jadi itu kita bisa berkata, ini hasil karyaku? Tidak bisa, saudara. Tanpa support dari luar, kita tidak mungkin punya kemampuan apapun. Tanpa dukungan doa, itu pun kita tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Jangan merasa diri hebat dan merasa itu hasil dari kemampuanmu. Tetapi tetaplah merunduk, pegang kuat-kuat tangan Tuhan. Akuilah bahwa posisimu itu hanya anugerah dari Tuhan. Maka engkau akan tetap bertahan di puncak. Bisakah kita tetap memiliki hati yang sama ketika kita berada di puncak? Masihkah kita bisa bersenda gurau dengan teman-teman? Atau muncul ke permukaan itu sudah bentuk formalitas yang harus dihormati dan ditakuti banyak orang? Seringkali saya melihat begitu banyak orang ketika masih hidup bersama-sama menjadi yang bukan siapa-siapa. Mereka bisa bersenda gurau, masih bisa berjalan bersama, tapi dengan naiknya level kedudukan, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di perusahaan, merasa dirinya lebih besar, lalu dia menjadi sombong, tidak lagi bisa bersama-sama dengan teman-temannya yang lama. Inilah yang membuat makin cepatnya hancur manusia yang ada di posisi itu. Makanya sampai hari ini saya selalu mewaspadai akan hal ini. Jangan sampai saya merasa saya hebat, saya katakan tidak ada apa-apanya tanpa dukungan doa dari jemaat. Orang suka panggil saya Pastor Lukas Sutrisno. Kalau ada orang WA muncul Pastor Lukas, saya bilang tolong panggil saya Lukas saja, nggak usah pakai pastor. Nggak usah pastor, nggak usah pendeta, nggak usah evangelis, nggak usah ada embel-embel apalah. Lebih baik kamu panggil saya Lukas, atau Pak Lukas, atau Papi Lukas, atau Dek Lukas, atau Nak Lukas, akan lebih nyaman dibanding pastor. Saya nggak suka dengan panggilan itu, saudara. Itu panggilan formal yang membuat orang memiliki jarak. Paham nggak Bapak Ibu? Ada orang yang dipanggil ketika titelnya nggak disebut, nggak bergerak. Saudara. Itu bukan saya. Misalnya itulah, saya mengundang Bapak Lukas Sutrisno maju ke depan, saya diam.
Pak ayo maju. Bukan saya. Saya itu harus pendeta, profesor, doktor, kabulator bocor, Lukas Sutrisno, baru saya jalan. Itu sombong namanya, saudara. Apa sih kegunaan titel? Walaupun saya katakan banyak orang yang menganggap titel itu penting, bagi saya nggak penting. Yang penting kita bisa punya hubungan yang akrab antar sesama manusia. Itu lebih utama. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kadangkala seperti kemarin, ketika kami ada pertemuan dengan Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, kan di situ mau foto bersama, di depan itu ada meja. Saya ambil meja gini. Dari depan bilang, oh jangan Pak Pendeta, jangan. Biar sudah nggak apa-apa, saya angkat, saudara. Kenapa? Lah saya bisa ngangkat, ngapain saya pendeta harus angkat. Nggak perlu, saudara ya. Kita harus kerjasama. Jadi ketika kita ingin sampai di titik puncak, lakukanlah pola 4 hal ini dan engkau akan tetap bertahan di puncak. Dan engkau akan menikmati kebahagiaan. Sama seperti ada pepatah yang berkata, di dunia hidup bahagia, mati masuk surga. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami sama-sama dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan mendengar. Oh, tidak ada pengumuman. Baik, saudara. Tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau jaga, lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapak Yahweh, pertemukan kembali esok untuk kami kembali bersama-sama untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yeri rosso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yeri rosso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yeri rosso. Baruk atabaer ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau frifahem teka shekar alapeka waesterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka, we yismereka, Yevarecheka.
Amin, haleluya. Ya, kami mohon bisa duduk kembali seperti biasa. Ya, pulang biar tidak berdesak-desakan, dimulai dari yang segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.